Manga One Piece Chapter 1022 akan resmi dirilis pada Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021 mendatang. Berdasarkan spoiler yang diunggah di Reddit, One Piece 1022 akan menampilkan pembaruan perang di Onigashima. Ada beberapa pertarungan besar dalam cerita One Piece 1022, di antaranya pertarungan antara dua ninja, Big Mom vs Law dan Kid. Kemudian Pulau Onigashima yang sudah semakin dekat dengan ibu kota bunga dan akan mendarat. Penasaran apa yang akan terjadi? Simak spoiler One Piece 1022 berikut. Di sampul depan One Piece 1022 yang berjudul Pintu Masuk Binatang, kita akan melihat beberapa anggota suku Tontata dan seekor katak bermain petak umpet di semak Hydrangea. Chapter terbaru Arc Wano akan dimulai dengan pembaruan perang Onigashima. Narasi mengatakan bahwa perbedaan jumlah antara kedua belah pihak menyempit. Kita juga bisa melihat peta kastil Onigashima dengan posisi di mana masing-masing Tobiropo dikalahkan. Meskipun peta menunjukkan posisi 5 Tobiropo yang dikalahkan, kita hanya melihat 3 panel dengan Black Maria, Woshu dan Sasaki tidak sadarkan diri setelah pertempuran mereka. Belum diketahui bagaimana kondisi Page One dan Ulti yang sebelumnya berhadapan dengan Big Mom, Nami, Usopp, dan Tama. Kemudian kita melihat Pulau Onigashima terbang di langit ibu kota bunga dengan jarak yang sudah dekat. Di mana Onigashima berjarak 15 menit dari ibu kota bunga. Kita dapat melihat di peta kecil bahwa pulau itu telah menempuh setengah jarak dari pantai Wano Kuni ke ibu kota bunga. Sementara itu, Luffy tampaknya telah pulih. Dia sudah berteriak dan penuh energi. Dia melambung setelah memakan semua makanan yang diberikan Keribu kepadanya. Skene beralih ke lantai 3 Onigashima. Raizu dan Fukurokuju sedang bertarung. Raizu menggunakan tekniknya Ninpo, Bunshin no Jutsu, atau seni ninja, teknik klon, bayangan, untuk membuat beberapa klon. Fukurokuju menggunakan tekniknya Ninpo, Mimitabu Crackers, atau ninja art, Erlobe Crackers, yang dengannya dia dapat mengontrol daun telinganya yang memiliki petasan di tepinya, dengan sesuka hati seperti cambuk. Terlepas dari kenyataan bahwa Raizu menyerangnya dengan beberapa klon, Fukurokuju mampu melihat melalui teknik Raizu dan berhasil mengenai Raizu yang sebenarnya. "Kenapa kamu memilih untuk melayani Orochi?" tanya Raizu. "Saya seorang ninja dan tugas ninja adalah melayani Shogun dari Wano Kuni. Sebaliknya, pria yang Anda layani hanyalah hantu. Anda tidak bisa menjadi ninja sejati karena Anda tidak bisa menahan perasaan pribadi Anda," jawab Fukurokuju. Raizu membalas ejekan Fukurokuju, mengatakan bahwa tindakan 9 sarung pedang merah memang berdasarkan perasaan pribadi. "Apa yang kami lakukan adalah bukan tugas karena itu adalah perasaan kita yang mendorong kita. Malam Kaido dan Orochi akan segera berakhir, dan matahari akan menyinari Wano Kuni saat Momonosuke sama menjadi Shogun," kata Raizu. Saat Raizu berbicara, Kinemon, Kiku dan Ashura masih terbaring di tanah dan yang lainnya termasuk Denjiro sedang berkelahi. Skene beralih ke bagian lain lantai 3, di mana Killer dan Hawkins sedang bertarung. Hawkins menggunakan beberapa boneka jerami di tanah. Tampaknya Killer menyerang Hawkins berkali-kali tetapi tidak ada efeknya berkat kekuatan Hawkins. "Berapa banyak nyawa yang kamu simpan?" tanya Killer. "Tidak banyak yang tersisa Fufufu," jawab Hawkins. Killer kemudian menusuk Hawkins tapi pemakan buah iblis Wara-Wara-Nomi ini hanya tertawa. "Jika kau membunuhku, kaptenmu juga akan mati dengan tanganmu sendiri," kata Hawkins. Selanjutnya, Skene beralih ke lantai 2 Onigashima. Law dan Kid bertarung dengan Big Mom. Tiba-tiba, Kid berlutut dengan luka tusukan muncul di dadanya sementara itu di live floor, King dan Queen yang sudah dalam bentuk bibrida, menghancurkan seluruh lantai bersama-sama. Mereka menyerang semua gifter yang mengkhianati mereka. King meraih kepala gifter berlengan 4 sementara tangannya terbakar. Marco telah mencapai batasnya sehingga dia tidak bisa menghentikan mereka lagi. Sanji mencoba melawan mereka berdua juga, tapi dia tidak bisa melakukannya. Sanji berteriak pada Chopper dan Miyagi untuk membawa Zoro dan lari jika obatnya tidak bekerja.
Miyagi mengatakan obat itu mungkin memerlukan beberapa waktu untuk diaktifkan karena Zoro dalam kondisi kritis. Sanji memasuki pertarungan lagi dan menendang wajah Queen, sedangkan King pergi untuk mengikuti Zoro. Prospero masih di dalam ruangan, tapi dia sedikit bergerak keluar dari zona aksi. Dia telah menarik permennya dan membidik Sanji. Niatnya adalah menembak si kaki hitam untuk membalaskan dendam kekacauan pernikahan di Whole Cake Island. Prospero akhirnya dapat menjangkau Sanji, tetapi sebelum menembakkan panahnya, Nekomamushi datang dengan kecepatan penuh dan menamparkan wajahnya. Pukulan itu membuat Prospero terbang dari live floor hingga menabrak beberapa batu di dekat jembatan. Chopper, Miyagi dan Tristan berlari bersama Zoro yang digendong sepasang samurai. Namun, King muncul sebelum mereka memotong jalan mereka. King membuat bola api di tangannya dan menyerang Chopper dan yang lainnya dengan serangan baru yang disebut Andon atau Kaisar Api. Marco muncul dengan kecepatan tinggi dan memblokir serangan King dengan Fusi Azami atau Immortal Azami Flower, serangan yang sama dengan dia memblokir Yasakani no Magatama Kizaru di Marineford. Aku dengar dulu, ras makhluk yang bisa menciptakan api hidup di atas dinding merah. King the Fire mungkinkah itu? Marco bertanya-tanya mengenai serangan King. Tapi kemudian Queen memasuki tempat kejadian juga dan mengatakan dia sudah lelah dan mereka akan membunuh Marco. Queen menyiapkan sinar lasernya sementara King kembali membuat bola api di tangannya. Mereka berdua akan menyerang Marco. Oke, aku menyerah. Aku sudah cukup berjuang. Bagianku berakhir di sini. Saatnya para bintang masuk ke panggung, kata Marco. Saat Marco mengatakan itu, kita melihat perban Zoro terkoyak hingga membuat Chopper terkejut. Secara bersamaan, Zoro dan Sanji berusaha memblokir serangan King dan Queen pada Marco. Zoro dan Sanji kemudian terlibat pertarungan dengan King dan Queen. Hei berputar, jika kita berhasil memenangkan pertempuran ini, kata Zoro. Ya, aku bisa mulai melihatnya, bayangan Luffy sebagai Raja Bajak Laut, kata Sanji. Di akhir One Piece 1022, dikabarkan bahwa tidak ada jeda selama sepekan, sehingga One Piece 1023 akan dirilis minggu depan.